Kenapa banyak anak muda di Indonesia di-push oleh pemerintah untuk jadi petani? Berdasarkan penelitian tahun 2022, hanya sekitar 30% penduduk Indonesia yang memasuki usia kerja itu berprofesi sebagai petani. Dan jumlah itu menurun setiap tahunnya. Sedangkan kebutuhan pangan di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Bukankah profesi petani ini profesi yang menjanjikan, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Tanial, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat bertani. Semangat bertani kita hari ini, kita mau bahas apakah profesi petani itu adalah profesi yang menjanjikan atau masa depannya seorang petani ini akan bagus. Jadi aku sebagai istri petani akan bahas tuntas 3 hal yang berkaitan dengan petani. Yang pertama itu jenis-jenis petani, yang kedua itu enaknya jadi petani, yang ketiga itu nggak enaknya jadi petani. Jadi ikutin terus ya videonya. Buat sahabat Tanial yang baru gabung, silahkan subscribe channel kami. Karena apa? Karena mudah-mudahan petani milenial gisting ini bermanfaat bagi Anda yang benar-benar berjiwa petani. Oke, sebelum kita masuk ke jenis-jenis petani itu, sebenarnya sahabat Tanial tuh udah tahu belum sih apa itu petani? Ya kan? Jangan-jangan banyak nih sahabat Tanial yang nggak tahu artinya petani itu apa. Jadi petani itu adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam dan hasil tanamnya itu bisa dijual ke orang lain, baik itu ke konsumen langsung atau ke pengepul atau ke pengusaha makanan. Dan ternyata petani itu ada kepanjangannya. Hayo, siapa yang udah tahu nih kepanjangan petani apa? Jadi ternyata petani itu ada kepanjangannya, yaitu Pertahanan Tatanan Negara Indonesia. Dan yang membuat kepanjangan ini adalah Insinyur Soekarno-Hatta pada tahun 1952. Wow, ternyata sebagus itu ya artinya petani, Pertahanan Tatanan Negara Indonesia. Makanya pemerintah di Indonesia ini semakin khawatir kalau pertahanan tatanan negara Indonesia ini semakin berkurang atau semakin menipis. Tapi sebenarnya ini ada kabar baiknya juga sih buat kita yang udah terjun di dunia pertanian. Jadi pesaing petani itu semakin menurun sih. Jadi ada kemungkinan mungkin harga jual sayuran kita nanti bakalan naik atau bakalan agak mahal gitu. Ya, itu pun kalau pemerintah nggak impor ya. Ups. Oke, langsung lanjut aja. Kalau sahabat Tanial udah tahu apa itu petani, apa kepanjangan petani, kita langsung aja ke jenis-jenis petani. Sebenarnya petani itu ada banyak jenisnya ya. Ada petani pekebun, ada petani sayuran. Dan di sini aku tuh mau bahas petani sayuran aja. Jadi menurut Sastra Atmaja tahun 2010, petani itu bisa digolongkan menjadi 3 golongan. Itu berdasarkan luasan lahannya ya. Jadi ternyata ada petani besar, ada petani kecil, ada petani gurem nih. Jadi ternyata petani besar adalah petani yang memiliki luasan lahan sekitar lebih dari 1 hektar, bisa 2 hektar, 3 hektar, itu adalah petani besar. Sedangkan petani kecil adalah petani yang memiliki luas lahan kurang dari 1 hektar. Dan ada juga petani gurem nih, petani yang mempunyai lahan pertanian kurang dari 1/4 hektar atau kurang dari 0,25 hektar. Dan ternyata setelah mengetahui golongan-golongan petani tersebut, ternyata saya dan Pak suami itu termasuk petani gurem. Jadi per 1 hektarnya itu biasanya itu sekitar 8 roll plastik nusa yang ukuran 18 kiloan itu ya. Dan saya dan Pak suami itu cuman tanam sekitar 2 roll musa aja. Jadi termasuk petani gurem kita ternyata. Nah, kira-kira sahabat Tanial termasuk petani yang mana nih? Tulis di komen ya. Kalau sahabat Tanial udah tahu apa itu petani, apa kepanjangan petani, dan jenis-jenis petani, sekarang kita masuk ke apa enaknya jadi petani. Enaknya jadi petani itu yang pertama adalah time freedom atau kebebasan waktu. Jadi sahabat Tanial tuh bebas menentukan kapan berangkat kerjanya, kapan pulangnya, kapan liburnya. Itu sahabat Tanial bisa sebebas mungkin mengatur waktunya. Jadi nggak perlu yang namanya ada kayak absen atau bikin laporan ABCDFG, itu nggak ada di dunia pertanian. Jadi benar-benar sebebas-bebasnya sahabat Tanial menentukan waktu kerja. Enaknya jadi petani yang kedua yaitu banyak waktu luang. Jangan kalian lihat petani itu kerjaannya nyangkul doang ya kan. Sebenarnya kalau sahabat Tanial udah jadi petani yang pintar mengolah lahan, nyangkul itu cukup setahun sekali aja. Apalagi kalau sahabat Tanial punya uang yang lebih, bisa aja tuh nyuruh orang yang nyangkul atau pakai bajak rotari, kan bisa aja tuh.
Terus enaknya jadi petani yang punya banyak waktu luang, kalau menurut aku dalam satu kali periode masa tanam, yaitu sekitar 2-3 bulan, yang benar-benar kerja full itu hanya sekitar 1 bulannya, dan 2 bulannya itu bisa dikerjakan buat usaha sampingan, ngembangin usaha pertaniannya. Kalau kalian punya modal lebih bisa bikin tanaman tumpang sari, ya kan. Dan yang 2 bulannya ini kalau kalian manfaatkan dengan maksimal mungkin, itu udah hitungannya udah bonusnya gitu. Jadi sebanyak itu waktu luangnya. Itulah enaknya jadi petani yang kedua, yaitu punya banyak waktu luang. Jadi bisa dimanfaatkan buat apa aja. Oke, enaknya jadi petani yang ketiga adalah kamu adalah bosnya. Enaknya kamu adalah bosnya ini adalah kamu bebas mengatur waktu, ya kan? Seperti yang aku ucapin tadi awal tadi, bebas mengatur kebebasan waktu, ya kan? Yang kedua, kamu bebas mengatur manajemen permodalannya. Jadi bisa kamu atur sesuai dengan keuangan kamu, ya kan? Yang ketiga, kamu bisa mengatur sistem pertaniannya. Jadi sebebas mungkin. Kalau kamu punya modal yang lebih, kamu bisa makin enak di pertaniannya, ya kan? Kalau kamu nggak punya modal yang banyak, kamu bisa alternatif yang organik atau apapun sebagainya. Jadi kamu adalah bosnya, kamu yang mengatur segalanya. Coba kerja di mana coba yang begitu masuk langsung jadi bosnya kalau bukan di pertanian. Nah, itu tadi aku udah sebutin 3 enaknya jadi petani. Sekarang aku mau sebutin nggak enaknya jadi petani. Nggak enaknya jadi petani yaitu yang pertama, uang. Yes, keuangan, ya kan. Kalau sahabat Taniel pasti tahu lah ya, nggak enaknya jadi petani ini adalah masalahnya di keuangan. Jadi keuangan petani itu sangat tidak stabil, ya. Jadi kalau seandainya ada sensus penduduk datang ke rumah nanya berapa penghasilan rata-rata per bulan, itu kita puyeng tuh jawabnya. Jadi setidak stabil itu keuangan pertanian. Karena memang kadang-kadang kita kalau pas nemuin harga yang bagus, hasil tanamnya maksimal, itu gaji kita tuh bisa di atas PNS, ya kan. Tapi kalau kita nemuin yang gagal panen, yang harga murah, itu bisa aja gaji kita di bawah UMR. Itu nggak enaknya jadi petani. Jadi keuangannya tuh nggak stabil, nggak kayak kalian yang kerja di kantoran yang pasti nih setiap bulan sekian, ya kan. Itu nggak enaknya. Makanya kita dituntut untuk pinter-pinter mengatur keuangan kita. Jadi kalau misalnya habis panen itu ya jangan boros-boros, ya kan. Karena belum tentu di panen berikutnya kita bakalan dapat uang segitu lagi, ya kan. Bisa jadi kita malah merugi. Terus kalau kita merugi, siapa coba yang cover, kan? Kalau bukan kita sendiri. Gak enaknya jadi petani yang kedua adalah perjalanannya itu butuh waktu yang sangat panjang, ya. Untuk menjadi petani yang sukses, jangankan petani sukses, saya aja ternyata untuk mencapai titik petani gurem ini dan bisa ngomong kayak gini itu butuh 5 tahun. Jadi kayaknya kecil kemungkinan kalau kalian baru terjun ke pertanian itu setahun 2 tahun bisa langsung sukses, kecuali kalian udah punya dengan background yang udah lumayan gede sih, artinya permodalannya udah gede di awalnya. Jadi menjadi petani itu atau menjadi petani sukses itu perjalanannya sangat panjang, membutuhkan kesabaran dan konsistensi, perjuangan, pokoknya banyak banget deh lika-likunya menjadi petani sukses. Oke, gak enaknya jadi petani yang ketiga adalah penampilan, ya kan. Udah tau lah, pasti aku ngeliat berita di mana-mana itu kasusnya yaitu tadi, kenapa banyak anak muda gak mau jadi petani itu karena penampilan. Ya gimana ya, jadi petani itu ya emang gak bisa kita tuh pakai baju kantoran. Terus sebenarnya bisa aja sih kalau mau ya, kita ke kebun pakai baju kantoran, pakai sepatu pantofel rapi gitu. Tapi kan pekerjaan kita berhubungan dengan kotor-kotoran, dengan panasan, keringetan, bergeraknya banyak. Jadi kan kayaknya bajunya itu tuh nggak pas aja gitu kalau dibawa ke kebun gitu. Berbeda kalau kerja kantoran, kalian pakai baju rapi aja, kalian cuma duduk seharian di situ, kena AC, nggak kena panasan, nggak banyak gerak, jadi tetap oke-oke aja tuh penampilannya. Tapi kalau jadi petani, seandainya mau jadi petani yang pakai seragam yang keren juga, itu bakalan ujungnya dibuka juga, ujungnya kita ganti pakai baju yang lebih nyaman aja gitu. Jadi memang agak susah di masalah penampilan ini. Memang petani itu sangat dianggap miring, karena memang penampilannya itu memang tidak bisa dibuat semenarik mungkin. Dari penjelasan aku tadi tentang apa itu petani, enaknya jadi petani, dan gak enaknya jadi petani, kira-kira sahabat Taniel tuh masih mau gak sih jadi petani? Oke, terima kasih. Saya Desti Lanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.